Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Beata Arnoldin dengan NPM 125 kelas B angkatan 2022. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis perdagangan ekonomi internasional dengan membandingkan antara negara maju dan negara berkembang. Latar belakang. Perdagangan internasional merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Melalui perdagangan antar negara, sebuah negara dapat memperluas pasar, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi secara efisien di dalam negeri, serta meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor. Negara maju dan negara berkembang memiliki posisi yang berbeda dalam sistem perdagangan global. Negara maju seperti Jepang umumnya sudah memiliki struktur industri yang kuat, teknologi yang tinggi, dan sistem logistik yang efisien. Mereka mengekspor produk-produk dengan nilai tambah tinggi, hasil dari inovasi dan riset yang berkelanjutan. Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia seringkali masih mengandalkan komoditas mentah atau produk dengan proses manufaktur sederhana yang padat karya karena keterbatasan dalam penguasaan teknologi dan investasi industri. Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia menjadi contoh keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis ekspor industri berteknologi tinggi. Negara ini mengembangkan spesialisasi pada sektor otomotif, elektronik, dan robotik dan telah menjadi salah satu pemain utama di pasar global. Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi industri. Dengan kekayaan sumber daya alam seperti kelapa sawit, batu bara, dan hasil laut, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas perdagangan internasional jika mampu meningkatkan nilai tambah produk ekspornya. Perbandingan ini penting untuk dilakukan agar kita dapat memahami bagaimana perbedaan struktur ekonomi antar negara maju dan negara berkembang berpengaruh terhadap strategi perdagangan dan spesialisasi produk masing-masing negara. Analisis ini juga akan memperlihatkan peran teori-teori ekonomi internasional seperti teori keunggulan absolut dan komparatif dalam menjelaskan pola perdagangan dunia. Yang berikut ada tabel perbandingan spesialisasi produk. Produk spesialisasi Jepang atau negara maju, elektronik, otomotif, semikonduktor, robot, industri. Indonesia negara berkembang, kelapa sawit, batu bara, karet, tekstil, produk pertanian. Teknologi produksi tinggi, otomatis, dan digitalisasi industri, sedangkan Indonesia menengah ke bawah, masih padat karya dan terbatas otomatisasi. Nilai tambah produk untuk Jepang tinggi, berbasis inovasi dan teknologi. Untuk Indonesia rendah hingga sedang, mayoritas bahan mentah. Ketergantungan ekspor Jepang sendiri rendah terhadap komoditas mentah, sedangkan Indonesia tinggi terhadap ekspor komoditas mentah. Yang berikut ada kajian teori keunggulan absolut oleh Adam Smith. Menurut teori ini, suatu negara akan mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional jika mampu memproduksi barang secara lebih efisien dibanding negara lain. Negara akan mengekspor barang yang bisa diproduksi lebih murah dan mengimpor barang yang tidak efisien diproduksi sendiri. Teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Teori ini menjelaskan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, ia tetap bisa memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional dengan mengekspor barang yang memiliki biaya peluang paling rendah dan mengimpor barang dengan biaya peluang tinggi. Yang berikut analisis strategi dan keterkaitan kajian teori. Pertama, strategi pengembangan produk dalam negeri. Jepang fokus pada pengembangan produk berteknologi tinggi seperti mobil listrik, robot, industri, dan semikonduktor. Pemerintah Jepang memberikan insentif dan subsidi riset untuk industri strategis. Pendidikan vokasi dan kolaborasi riset dengan industri mendorong daya saing produk dalam negeri. Untuk Indonesia sendiri, mendorong hilirisasi sektor sumber daya alam seperti nikel dan sawit untuk meningkatkan nilai tambah. Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dan industri lokal.
Program peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan industri dan vokasi sedang ditingkatkan. Yang berikut strategi dalam perdagangan internasional. Jepang aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti dengan ASEAN, UI, dan TPP. Menjaga kualitas dan inovasi produk agar dapat masuk pasar global premium, diversifikasi pasar ekspor untuk menghindari ketergantungan pada negara tertentu. Sedangkan Indonesia menjalin kerjasama bilateral dan regional seperti ASEAN, RCEP, dan G20. Fokus memperluas ekspor ke kawasan non-tradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Menyederhanakan regulasi dan proses ekspor serta membangun infrastruktur logistik. Keterkaitan dengan kajian teori, Jepang menunjukkan praktik keunggulan absolut dengan efisiensi tinggi dan kemampuan produk barang kompleks. Indonesia menerapkan keunggulan komparatif dengan fokus pada ekspor sektor, sumber daya alam, dan produk tenaga kerja intensif. Kedua negara mengambil manfaat dari spesialisasi kerja dan kerjasama perdagangan untuk memaksimalkan potensi ekonominya. Kesimpulan, Jepang dan Indonesia memiliki peran yang berbeda dalam ekonomi global. Sesuai dengan tingkat perkembangan ekonominya, Jepang memanfaatkan kemajuan teknologi dan efisiensi industri untuk mengekspor produk bernilai tinggi, sedangkan Indonesia masih berproses mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah melalui hilirisasi dan meningkatkan kapasitas produk dalam negeri. Dengan strategi perdagangan yang tepat dan pemanfaatan teori keunggulan komparatif serta absolut, kedua negara tersebut dapat terus memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional dan saling melengkapi dalam rantai nilai global. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.